Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adin Naif Anargia dengan NIM A1120211385. Izin mempresentasikan tugas PPP ya, proyek akhir. Oke, yang pertama kita buka proposalnya dulu. Nama aplikasi ini adalah Apasi, aplikasi pencatat transaksi. Di aplikasi ini pengguna dapat mencatat untuk merekam penjualan atau transaksi yang telah dilakukannya. Di fitur aplikasi ini ada fitur login pengguna, daftar pengguna, tambah catatan, hapus catatan, ubah catatan, edit profil pengguna, dan logout pengguna. Ya, target dari pasal ini adalah ditujukan bagi para pengguna yang memerlukan kemudahan dalam mencatat atau merekap dari penjualan atau transaksi yang telah dilakukan. Oke, kita akan masuk ke proyeknya. Kita masuk. Di sini saya menggunakan Room Database dan Firebase Database. Room Database ini digunakan untuk meng-save atau menyimpan data dari node-nya atau catatannya, dan Firebase-nya saya gunakan untuk menyimpan data pengguna. Di sini ada adapter ya, transaksi adapter ini guna menampilkan di recycler view-nya. Lalu di database ini ada DAO ya, ada direct DAO, ada entitas, isinya transaksi ya, dan app database. Ini dia settingannya Room Database. Lalu kita mulai dari register activity. Di register activity ini ada edit text ya, ada edit name, edit email, edit password conf atau konfirmasi. Lalu ada private button, PTN register, PTN login, ada private progress dialog, private, dan private Firebase out ya, out. Lalu di sini inisialisasikan ya semuanya, dan di sini ada progress dialognya. Lalu maksudnya progress dialog di sini adalah nanti ketika kita klik register, nanti akan meloading ya, ada loading, dan silakan tunggu, dan tidak bisa di cancel ya. Set cancelable false. Lalu ada button login ya, jika kita sudah punya akun, kita klik button login, maka nanti akan diarahkan ke login activity. Lalu ada button register. Di sini nanti akan diproses data yang kita masukkan ya, atau inputkan. Jadi jika nanti ada yang kosong ya, jika nanti edit name-nya ini tidak diisi atau kosong, atau edit emailnya kosong tidak diisi, edit passwordnya kosong ya, dan edit passwordnya kosong, maka nanti akan tidak masuk ke if ini ya, melainkan akan masuk ke else ini, akan menampilkan silakan isi semua data. Nah, jika semuanya terisi, maka akan masuk ke sini, if sini, akan mencocokkan apakah password konfirmasinya itu sama dengan password yang telah dimasukkan sebelumnya. Jika iya sama, maka akan memanggil fungsi register ya. Fungsi register ini ya, ini gunanya untuk memasukkan atau meng-save ya, menyimpan data yang sudah kita inputkan, data pendaftaran kita, data register kita ke dalam Firebase kita ya. Lalu jika gagal atau password konfirmasinya tidak sama, maka akan masuk ke else dan menampilkan pesan yaitu silakan masukkan password yang sama. Oke. Dan berikut adalah
layout dari activity register ya. Nah, jadi nanti ini harus diisi semua. Jika tidak diisi, maka kita akan bisa diproses pendaftarannya. Lalu kita masuk ke login activity. Di login activity ini ada private, edit text, edit email, private button, PTN login, PTN register, private firebase out, out, private progress dialog. Lalu kita inisialisasikan di sini semuanya ya. Nah, di sini PTN register ini akan mengarahkan ya. Tadi ada button, yaitu button register. Jika kita tidak punya akun, maka kita daftar dulu di sini ya, dengan mengeklik PTN register. Maka nanti akan mengarahkan ke register activity. Nah, jika sudah punya akun, lalu kita masukkan semua data akunnya, lalu kita login kan. Nah, di sini di PTN login ini ya, nanti data yang kita inputkan akan dicek ya. If edit email get text length lebih dari itu, ini maksudnya jika edit email lebih dari 0 atau tidak kosong dan passwordnya yang kita masukkan itu tidak kosong, maka akan memanggil fungsi login. Nah, di fungsi login ini nanti akan mencocokkan dengan data yang ada di Firebase ya. Out ya, sign in with email dan password. Nanti akan menunjukkan ini jika if task is successful, maksudnya itu jika data yang dimasukkan itu benar dan task get resultnya itu tidak null, tidak sama dengan null, maka akan masuk ke sini ya, mereload ini maksudnya yaitu akan masuk ke, nah ini start activity akan masuk ke main activity class. Jika tidak sukses atau gagal untuk masuk, apakah itu emailnya salah atau passwordnya yang salah, maka akan masuk ke else ini, akan menampilkan pesan yaitu toast login gagal ya. Oke, berikut adalah tampilan layout dari activity login. Nah, di sini ya seperti halnya di register, sini harus diisi semua dan harus benar ya, sesuai akun atau data yang sudah kita daftarkan atau kita inputkan di menu register tadi. Jika tidak sama atau salah yang kita masukkan di login ini, tidak sesuai apa yang sudah kita inputkan atau masukkan tadi di register activity, di layout register ya, maka kita akan bisa masuk, login gagal. Lalu kita masuk ke main activity ya. Nah, di main activity ini ada text view, text name, private firebase user, private button, PTN logout, PTN edit profile, dan PTN catat transaksi. Di sini lalu kita inisialisasikan semuanya ya. Nah, seperti tadi, jika kita berhasil login, maka akan menampilkan nama lengkap kita ya tadi ya. Nah, ini text name, subtext, firebase user, get display name. Jadi nanti akan menampilkan nama kita di halaman utama. Nah, jika login gagal, maka akan menampilkan error login gagal. Oke. Lalu di sini ada PTN logout ya. Nanti jika kita klik logout, maka sign out ya, akan keluar dari aplikasi ini ya. Firebase out, get instance, sign out. Lalu akan menuju ke login activity. Lalu ada juga PTN catat transaksi. Nah, jika kita klik nanti akan masuk ke node activity.
Lalu ada BTN edit profil ya, nanti akan masuk ke update profil. Berikut adalah tampilan dari main activity ya, atau halaman utama. Nah, seperti ini. Di sini nanti akan dimunculkannya nama kita, lalu catat transaksi ya, ini BTN apa tadi, catat TRX ya, lalu ada edit profil, BTN edit profil, dan logout ya, BTN logout. Di sini saya menggunakan linear layout ya. Oke, kita masuk ke catat transaksi. Berarti kita masuk ke node activity ya. Nah, di node activity ini ada private recycler view ya, recycler view, ada private button BTN add node, BTN home, ada private app database-nya ya, room database-nya kita panggil transaksi tahunya, lalu private transaksi adapter ya, ini dari tadi ya, adapter recycler view-nya, lalu ada private list transaksi dan private alert dialog builder. Setelah itu kita inisialisasikan di sini ya semuanya. Nah, ini di transaksi adapter ini akan menampilkan list list catatan yang sudah kita buat. Nah, di sini jika catatan tersebut diklik ya, maka akan memunculkan yaitu yang namanya adalah edit catatan dan hapus catatan. Jika kita klik edit, maka nanti akan masuk ke update node, dan catatan yang sudah kita input itu akan diambil ya datanya, lalu akan diisikan otomatis. Lalu jika kita klik cache 1 atau hapus, maka nanti akan menghapus catatan tersebut ya. Oke, di sini kita ada recycler view, lalu di sini ada BTN add node ya. Jika kita klik maka akan masuk ke create node. BTN home, jika kita klik maka nanti akan masuk ke main activity ya, halaman utama kita ya. Atau ini ada on start. Berikut adalah layout dari activity node. Nah, seperti ini ya. Di sini ada button tambah catatan, di sini nanti akan masuk ke create node activity. Lalu di sini ada recycler view-nya, nantinya akan memunculkan atau menampilkan list data catatan transaksinya. Lalu kita di sini ada home ya, BTN home, nanti jika diklik akan masuk ke main activity. Oke, di sini saya menggunakan linear layout ya. Lalu kita klik tambah catatan ya, misalkan. Lalu kita masuk ke create node. Nah, di sini di create node ada edit text, edit judul, edit pembeli, edit tanggal, edit deskripsi, edit harga. Ada private button, BTN add data, BTN kembali, ada private app database. Oke. Lalu di sini inisialisasikan semuanya ya, database-nya juga, room database-nya. Nah, ada BTN add data. Jika kita klik add datanya, maka nanti akan menyimpan ya data yang kita inputkan akan disimpan di ini TRX tahu ya, database TRX tahu, transaksi tahu. Ini insert all ya, maka nanti akan menginsertkan atau memasukkan datanya ya. Lalu di sini ada BTN kembali. Jika kita klik maka nanti akan kembali ke node activity ya. Nah, berikut adalah layoutnya dari create node. Nah, di sini ada judul catatan, nama pembeli, tanggal transaksi, deskripsi dan harga.
ada tambah button dan kembali button kembali. Lalu kita cek update node ya. Kita masuk ke update node. Tadi kan di main activity ini di node activity ini jika kita klik datanya atau list catatannya, node-nya, nanti akan memunculkan ini ya, edit dan hapus. Nah, di sini kita masuk ke update node ya, yaitu edit node. Nah, di sini ada private text view, ada update judul, update pembeli, update tanggal, update deskripsi, dan update harga. Lalu ada private database ya. Lalu private button btn update, btn back, dan private int 0 nomor sama dengan 0. Lalu kita inisialiskan semuanya di sini ya. Nah, di sini indent get indent nomor sama dengan indent get int extra. Jadi nanti akan memanggil si datanya ini akan isikan otomatis ya di formnya itu. Ini ada update judul ya, set teks transaksi judulnya, tadi judul yang kita masukkan, ada update pembeli, nanti form update pembelinya kita dimasukkan pembeli, update tanggalnya juga begitu ya, update deskripsinya nanti akan akan terisi otomatis ya, deskripsi yang sudah kita masukkan tadi sesuai list data yang sudah kita buat. Lalu ada update harganya juga ya, harganya juga dimasukkan otomatis. Lalu btn update yang jika kita klik update btn update-nya, maka nanti akan mengupdate ya, data tadi akan terupdate ya, database transaksi tahu update-nya ini akan mengupdate database-nya. Lalu jika kita klik btn back, maka nanti akan mundur ya, atau kembali ke node activity class. Berikut adalah tampilan dari update node. Nah, seperti ini. Jadi nanti di sininya masukkan judul ini ya, di judul catatan ini akan terisi otomatis sesuai data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Ya, Mas. Semuanya nanti akan terisi otomatis ya. Jika kita klik update, maka data ya yang kita edit atau update maka akan terubah ya, terupdate. Oke. Lalu ada hapus ya tadi ya. Nah, di sini hapus. Oke. Jadi kan nanti tadi kan ada edit sama hapus. Nah, ini jika kita klik hapus, maka nanti list tersebut ya, data tersebut akan terhapus. Ini ya, menggunakan ini ya, perintah database transaksi tahu delete transaksi. Oke. Lalu kita masuk ke update profil ya. Update profil ini ada edit text, edit pas baru, dan edit pas lama. Ada private button, btn ganti pas, private progress dialog, private firebase out, out. Nah, di sini ada firebase user ya, karena kita nanti akan mengganti usernya ya, password user. Dan di sini ada private alert dialog filter. Lalu kita inisialisasikan di sini semuanya. Oke. Nah, jika kita klik btn ganti pas, maka nanti akan terupdate ya passwordnya, asalkan password yang sebelumnya atau password yang sebelumnya kita gunakan ini sama, maka nanti akan terganti ya. Maksudnya gini, nanti ada form
di mana pengguna harus memasukkan password lama dan password baru. Jika password lama ini benar, maka nanti akan password berhasil diganti ya. Jika password yang dimasukkan itu salah, password lamanya itu salah, maka nanti akan muncul yaitu password gagal diganti. Seperti itu. Kita lihat layoutnya update profil ya, seperti ini. Desain. Nah, maksud saya tadi yaitu di sini masukkan password lama ini harus sama, harus benar dengan password sebelumnya ya. Jika tidak sama atau gagal, maka nanti akan gagal passwordnya, passwordnya gagal diganti. Di sini saya menggunakan relative layout ya. Oke, saya akan mendemonstrasikan aplikasinya ya, bagaimana cara penggunaannya. Jadi saya logout dulu. Oke, di sini tampilan login ya, sama seperti ini. Lalu di tampilan register, nah seperti ini ya, sama. Ada nama lengkap, email, password, konfirmasi password, daftar. Oke, kita daftar dulu. Nama lengkapnya Alden Naif misalkan, emailnya Alden saja ya, alden@gmail.com, passwordnya yaitu Alden 123, dan konfirmasi passwordnya yaitu Alden 123. Oh ya, kita cek dulu ya, bagaimana jika kita tidak memasukkan emailnya. Coba kita klik register akun, apakah bisa? Nah, di sini tidak bisa ya. Silakan isi semua data. Jadi semuanya harus terisi. Oke, kita isi. Dan kita cek lagi apakah bisa register jika konfirmasi passwordnya itu tidak sama ya. Password atas Alden 123 dan konfirmasi passwordnya itu Alden 12. Kita coba klik register akun. Nah, di sini memunculkan silakan masukkan password yang sama. Tidak bisa ya. Jadi harus sama konfirmasi passwordnya. Oke, sudah sama semua. Kita klik register akun. Nah, maka akan otomatis login. Ya. Kita logout dulu. Di sini tampilan login ya, sesuai dengan proposalnya. Kita coba cek, kita login ya. Emailnya kita salahkan ya, alden1.com. Oh ya, kita cek dulu di Firebase. Firebase-nya kita cek dulu di Firebase database-nya. Dan nanti akun yang kita registrasikan akan masuk ke sini ya, akan masuk ke Firebase ya. Oke, kita login ya. Di sini Alden 1, passwordnya Alden 123. Kita coba cek apakah bisa masuk. Tidak bisa, login gagal karena emailnya itu beda ya. Email yang kita masukkan tadi ya, yang kita daftarkan itu beda. Harusnya yaitu Alden 1. Nah, coba kalau kita passwordnya kita salahkan Alden 12, apakah bisa? Login gagal ya. Jadi passwordnya harus sama ya, Alden 123. Kita klik login. Oke, bisa masuk. Nah, di sini memunculkan nama kita ya, nama lengkap kita. Lalu kita klik catat transaksi. Nah, di sini kita klik tambah catatan ya. Oke,
sama seperti yang di proposal tampilannya ya. Oke. Judul catatan kita masukkan misalkan pembelian pulsa Telkomsel 100.000 ya misalnya. Nama pembelinya Alten, tanggal transaksinya 28 Desember 2022 misalkan. Deskripsinya nomor tujuan 08122 titik ya. Harganya misalkan 102.500. Coba kita klik tambah. Nah, maka akan memunculkan di sini ya, di list ini, di recycle view-nya. Oke. Lalu jika kita klik listnya ini, maka akan menampilkan edit dan hapus. Coba kita klik edit ya. Kita klik edit. Nah, di catatan transaksi ini ya, ubah catatan atau edit transaksi catatan atau update catatan seperti ini ya, sama ya dengan di aplikasi. Oke, nah di sini semua datanya akan otomatis terisi ya. Coba kita ganti ya Telkomselnya, misalkan kita ganti dengan Indosat. Nama pembelinya misalkan Altenayev, tanggal transaksinya kita ganti 29, nomor tujuannya kita ganti 0858. Oke, harganya kita ganti juga 100.000 pas. Oke, kita klik update. Nah, maka di sini akan terupdate ya. Pulsa Indosat Altenayev, tanggalnya juga terupdate, diganti. Lalu nomor tujuannya juga terganti dan harganya juga terganti. Ya. Lalu hapus catatan transaksi. Kita klik hapus. Nah, maka akan terhapus ya catatannya, listnya. Lalu edit profil pengguna ya, seperti ini. Kita cek, klik edit profil ya, sama dengan yang di proposal. Coba kita masukkan password lamanya, yaitu Alten 123. Password barunya yaitu Alten 111. Ganti password berhasil diganti ya. Kita cek, kita logout apakah bisa terganti, apakah sukses terganti ya. Oh, tadi Alten saja, lalu passwordnya yaitu Alten 111. Kita klik login, ya bisa masuk ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.